Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslim, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan nikmat iman dan Islam sampai hembusan nafas yang terakhir. Amin. Video saya kali ini adalah adu jotosnya dua pendeta perihal kelahiran Yesus. Di kandang domba atau di mana? Mari kita saksikan bersama-sama. Injil mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon korma. Apabila ada kisah yang mengatakan Yesus lahir di bawah pohon korma, itu muncul dari Injil-Injil apokrifa, Injil-Injil palsu abad 2 dan 3. Dan Yesus Kristus lahir di kandang domba punya maksud tertentu sesuai dengan rencananya. Bukan sembarang kandang, tapi di kandang Migdal Eder yang menjadi tempat domba-domba untuk disembeli. Kandang domba untuk disembeli di Bait Allah, untuk disembeli sebagai penghapusan dosa, yang menggambarkan kehadiran Yesus Kristus sebagai domba Allah berkorban bagi manusia. Itulah tadi ungkapan dari pendeta Raymond Mantik yang mengatakan jika Yesus lahir di kandang domba. Dan parahnya lagi, pendeta Raymond Mantik mengatakan jika ada yang mengatakan Yesus lahir di pohon korma, itu berasal dari Injil-Injil apokrifa atau Injil palsu. Namun, benarkah apa yang dikatakannya tersebut? Mana sebenarnya yang Injil apokrifa atau Injil palsu tersebut? Atau malah Alkitab Anda sendiri yang termasuk ke dalam Injil apokrifa tersebut? Dan sekarang mari kita dengar lagi ungkapan dari pendeta yang lainnya tentang perihal kelahiran Yesus. Benarkah di kandang domba? Yesus lahir di kandang apa? Ayo ya, siapa yang berani ya membuka tabir? Yesus lahir di kandang apa? Harus berani membuka tabir ini dengan ayat Alkitab. Silahkan Anda klik kata palungan. Klik di Alkitab, palungan. Akan muncul 4 jenis palungan, ya, yaitu pakai bahasa Inggris supaya beda ya. Kalau bahasa Indonesia semua disebut palungan. Pakai bahasa Inggris ada 4 jenis palungan, yaitu gutter, kemudian cribs, kemudian true, kemudian manger. Saya ulang, ada 4 jenis palungan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia sama semua, palungan, yaitu gutter, kemudian crib, kemudian true, kemudian manger. Ya. Kalau palungan dalam bentuk gutter dan crib itu untuk kambing dan untuk apa yang lain di padang di dekat sumur. Tapi tidak ada di kandang, nggak ada. Ya. Itu kalau untuk kambing domba di dekat sumur dibuatlah palungan di padang sana. Ya. Kalau di kandang itu palungan disebut true dan manger. True itu untuk lembu dan untuk kuda, keledai. Silakan, itu nanti ayatnya ada di kitab Ayub segala itu. Ya, untuk true itu untuk keledai dan untuk lembu. Sedangkan manger itu untuk babi. Yesus lahir di kandang, ditaruh di dalam palungan. Lukas 2 ayat 7. Cek pakai bahasa Inggris. Palungannya disebut apa? Manger. Astagfirullah. Yesus lahir di kandang yang palungannya disebut manger. Domba ada palungan enggak, Pak? Enggak ada.
Domba nggak ada palungan di kandang. Domba palungannya di sumur sana, deket padang. Maka ketika Yakub itu sengaja dikasih dedaunan itu, lalu di tempat palungan pada minum di padang sana deket sumur, lalu pada kawin, nanti akhirnya Yakub memperoleh domba-domba yang kuat-kuat. Ya. Itu di dekat sumur sana. Ya, biasanya di padang udah agak kesini sih, agak deket desa gitu ya. Di padang, di padang rumput deket ke desa, deket kampung dibuatlah sumur. Lalu di situ dibikin palungan. Sedangkan domba tidak ada palungan yang di kandang, itu nggak ada. Yang palungan di kandang disebut menyer untuk babi dan ceru untuk keledai dan lembu. Sekarang klik Lukas 2 ayat 7 pakai bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris. Yesus lahir ya, lalu dibungkus kain lampin, ditaruh dalam palungan. Palungannya bahasa Inggrisnya apa? Menyer, berarti itu palungan babi. Siapa berani membongkar kebenaran seperti ini? Selama ini gereja kalau Natalan Yesus lahir di kandang domba, Pak. Dasarnya apa? Yang penting doktrin ngarang bebas, Pak. Ayo, siapa berani? Ini ayat Alkitab biar mudah sekali. Silakan Anda klik ke Google dan lain sebagainya. Menyer itu apa sih? Menyer itu palungan. Palungan untuk binatang apa? Untuk binatang babi ya. Ya, gembala babi apa namanya ya? Kalau gembala domba itu kan shepherd. Gembala babi itu apa itu? Saya agak lupa ya. Nanti ada gembala sapi itu cowboy ya kan? Cowboy, gembala kuda.